Shalom. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya boleh sharing di tempat ini, ya. Mungkin ada yang familiar dengan temanya, ya. Saya ambil karena cocok sama ininya ya. Tema hari ini saya ada Leaders Among Us. Saya ambil tetap di ayat yang di bulan ini kita masuk di akhir bulan April, ya. Saya akan bahas sedikit aja karena ada hubungannya. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah main semacam game seperti Werewolf ya. Jadi ada misalnya 10 orang, 8 baik, 1 atau 2 jahat. Nah, yang baik itu kru, yang jahat itu kita sebut sebagai impostor sebenarnya. Ya, tapi saya akan bahas hari ini tentang leader. Kita baca satu ayat di 1 Timotius 4 ayat 12. Semua sudah tahu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan dalam kesetiaan serta dalam kesucianmu. Katakan di sana muda bukan cuma sekedar usia, tapi lebih ke arah newbie atau kalau bahasa sekarang anak-anak ngomongnya bau kencur ya, bau tomat, bau serai, bau lengkuas ya, itulah yang kayak gitu ya. Belum makan asam garam dunia, belum darah tinggi kasarnya kayak gitu ya. Terlalu asam garam darah tinggi. Jadi itu artinya muda di sana. Perkataan ini adalah message Paulus kepada Timotius untuk menghadapi pengajar-pengajar atau guru-guru yang sesat. Karena Timotius dianggap masih muda. Dan uniknya kalau Bapak Ibu pelajar di sana disuruh jadi teladan bukan untuk orang yang tidak percaya, tapi untuk orang yang percaya. Kata teladan di sana artinya seseorang yang bisa ditiru, bisa dicontoh seperti kaca, mirror. Ke kanan, ke kiri, kayak gitu. Seseorang yang bisa segala geraknya itu bisa ditiru. Lucunya dia masih muda. Dan kalau Bapak Ibu baca, Paulus tidak menekankan experience. Jadi gini, ingat Timotius, apa yang sudah kuajarkan, ingat pengalamanmu 6 tahun, 7 tahun sekolah, enggak. Karena bagi saya tahu firman Tuhan juga berkata bahwa teladan itu berkata untuk hari ini guys. Bukan kemarin, bukan tahun depan, hari ini. Apa yang Anda punya, itu yang harus dijadikan contoh. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian tuh ngomong hari ini. Itu yang saya punya, itu yang saya mau tunjukkan ke dunia atau orang lain. Jadi gak ada reason untuk orang gak bisa jadi contoh. Tapi perkataan jadi teladan ini, hari-hari ini, nowadays jadi masalah. Ya, ini yang jadi pertanyaan adalah, apakah memang segampang itu atau sesulit itukah seseorang untuk bisa menjadi teladan? Kelihatannya gampang ya, jadi contoh dan jadi teladan. Saya buat suatu survei ya di anak-anak roket di tempat saya ya di RCC ya, range usia 13 sampai 23 tahun. Leaders di sana, pekerja di sana. Ada beberapa pertanyaan tentang leadership yang saya tanyakan. Yang pertama mungkin ini simpel banget, arti pemimpin. Mereka jawab 73,7%. Ini banyak optionnya. Jadi saya kasih option ya, mereka nggak jawab sendiri. Mereka pilih seorang yang dapat dicontoh. Simple. Hanya 26,3 yang ngomong punya visi dan hidup cerdas atau punya talenta. 70 sekian pemimpin bagi saya itu orang yang bisa dicontoh. Oke. Menarik ya? Simple. Semua orang tahu itu. Jadi bukan orang yang punya skill, bukan orang yang punya follower banyak, karena follower bisa beli ya. Follower bisa beli. Contoh susah ini. Saya kira ini yang paling berat. Lalu ditanya lagi pertanyaan yang kedua, apa hal terberat untuk jadi seorang pemimpin? Dengan persentase yang sama dijawab 73,7 jadi teladan. Bagi mereka itu yang paling berat. Yang kedua baru punya visi atau goal. Teladan dulu baru punya visi. Ini menarik. Anak remaja nih, 13 sampai 23 tahun, random. 40 sekian jumlahnya. 73%. Lalu saya bertanya pertanyaan yang ketiga, baru saya tanya. Apakah Anda adalah seorang pemimpin? 8,4 ragu-ragu setelah mereka nulis kayak gini. Soalnya mereka nulis di awal, pemimpin itu orang yang jadi contoh.
Oh berat ini, jangan klaim-klaim dulu. 26,3 yang bilang ya, 5,3 bilang enggak, jelas saya bukan pemimpin, saya enggak jadi contoh. Oh. Saya enggak ambil ini sebagai sesuatu yang random Bapak Ibu, karena berapa waktu yang lalu ada seorang anak muda yang datang sama saya dan bilang, aku mau berhenti pelayanan, ya saya seorang leader juga. Why? Saya berat untuk jadi contoh. Saya bilang, maksudmu apa gitu loh? Apakah gaya rambutmu terlalu sulit untuk ditiru? Enggak, maksudnya saya enggak baca Alkitab. Tapi saya suruh adik-adik saya baca Alkitab. Oke. Lalu, ya saya masih lakukan hal yang teman-teman saya lakukan lah. Dia bilang kenakalan-kenakalan remaja. Saya enggak siap, saya enggak bisa jadi contoh. Kok yang berat sekali. Saya bilang sama dia bahwa, sadar enggak sih bahwa setiap dari kita itu pasti jadi role model buat orang lain. Entah Bapak Ibu atau kalian pengen atau tidak. Pasti ada yang tiru. Gaya senyeleneh apapun, Bapak Ibu akhir-akhir ini kita di Indonesia tuh karena mungkin COVID dan sebagainya ya, jadi banyak orang tuh berusaha untuk cari uang dengan segala cara. Bapak Ibu pernah lihat mungkin di jalan manusia silver namanya, tahu ya? Yang badannya tuh dipilok silver semua. Wah itu pengorbanan yang luar biasa bagi saya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala ini semua disilverin semua dan mereka akan berdiri di perempatan jalan untuk minta uang. Kelihatannya aneh ya, norak, tapi diikutin saudara. Dari Jawa sampai Bali, kemarin saya lihat di Gatot Subroto itu sudah ada. Wow, kenapa ditanya begitu? Pendapatannya lumayan. Yang pertama-tama mereka bisa sampai 300 sampai 500 ribu per day. Oh, yang kerja kantoran mulai resign. Kayaknya Pilox lebih berguna daripada ini semua. Sudah suruh lembur, ya kan? 500 coba 500 kali 30 berapa? Kalau konsisten. Lumayan loh. Tapi makin banyak saingannya, kompetitor. Saya ngomongin kompetitornya gitu. Makin berkurang grossnya. Tapi diikutin. Apapun yang kita buat itu ada orang yang ikut. Berapa banyak yang sudah berkeluarga di tempat ini, boleh angkat tangan? Yang sudah berkeluarga, oh puji Tuhan. Yang sudah punya anak? Oke juga, banyak juga ya. Anak saya baru 8 bulan, Bu. Anak kecil tuh, paling kita tuh sebagai orang tua paling bangga kalau dibilang mirip kita gitu. Kalau baru lahir kan, ini mirip siapa? Ya mirip papanya lah. Seneng ya. Cara ngomongnya, cara jalannya, padahal belum bisa jalan. Itu mirip semua seperti saya gitu. Bangga. Ya kan? Oh, dia kalau tidur, kalau merem, kalau dia makan dan sebagainya, semua tuh mirip. Kita tuh mirip-miripin sama orang tuanya. Ya kan, lucu. Begitu gede, mulai remaja ya, nakal. Mamanya malah bilang, kamu tuh mirip bapakmu gitu. Itu sudah bukan pujian Bapak Ibu. Mirip mamamu. Itu sudah bukan pujian lagi. Nggak lucu lagi. Pertanyaan adalah sejauh mana Bapak Ibu pengen dicontoh? Secara natural mereka akan contoh kita. Bukankah kita hidup juga dengan mencontoh? Siapa di sini yang nggak punya orang tua? Nggak mungkin lah. Atau dibesarkan sekalipun tanpa orang tua, pasti melihat figur yang lebih tua daripada dia. Nggak mungkin nggak. Makanya aneh sekali kalau dikatakan bahwa ada orang yang hidup tidak bisa jadi contoh. Nggak mungkin. Anda bekerja jadi contoh. Anda di lingkungan sekolah jadi contoh. Apalagi pelayanan. Bagi dia berat dilihat orang. Well, apa ini tekanan anak muda zaman sekarang atau semuanya? Ini udah dari zaman Paulus. Timotius dibilang jangan tertekan kalau kamu jadi contoh. Ada banyak orang yang lebih senior daripada kamu. Tapi kamu punya value yang orang lain tidak punya. Itu nilai Kristus yang kamu jual. Bagi saya ini luar biasa. Dan dia lanjutkan perkataannya seperti ini. Ini kita harus pilih dulu ya. Kalau di game, nanti Bapak Ibu kalau main ini akan diacak jadi random. Anda dapat kru kalau anggota atau impostor. Saya ganti impostornya jadi leader. Ini saya rangkum di 1 Timotius 4, 1-16. Kalau Anda pilih kru, anggota, ini orang yang, udahlah. Jadi orang Kristen tuh yang biasa-biasa saja. Ini bahasa paling
hits ya. Tapi pengen punya rumah yang gede banget di surga. Gimana caranya saya nggak tahu juga ceritanya. Anggota rajin dengerin firman. Oh ya amin lah ya. Kita semua suka itu. Menyeleksi ajaran sehat dari pemimpin di atasnya. Wah ini lagi tren ini. Apalagi anak muda sekarang. Salah itu. Wah sesat itu. Dasar firmannya mana. Wah. Ya kan. Sudah ada akunnya bahkan yang menyeleksi hal seperti itu sekarang. Wah luar biasa. Beberapa ikut follow juga di sini. Aktif mengikuti ibadah, sekedar jadi anggota aja. Lalu kalau Anda pilih jadi leader, pemimpin, ini saya ambil dari ayat 13 sampai 14-nya. Paulus bilang, sementara aku nggak ada, tekunlah dalam membaca firman, kitab suci. Lalu membangun orang lain, aktif mengajar dengan segala yang dimiliki. Anak muda loh nih. Mempergunakan karunia yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu tahu bedanya kiri dan kanan? Yang kiri anggota semua untuk dirinya. Pemimpin memikirkan apa yang Tuhan pikirkan untuk orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri. Oh. Mungkin tekun membaca firman oke lah ya. Membangun orang lain ya sesekali lah. Apa Anda bisa mengajar? Mengajar bukannya kerjaan guru. Mengajar bukannya pekerjaan orang yang sudah senior. Kita nggak mungkin lah, kita itu masih muda, apa yang kita bisa ajarkan. Serunya firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pesan sama muridnya yang jadi amal agung. Matius 28, 19-20. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Lalu ada kata di sana, ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan. Kata ajarkanlah mereka itu spesifik person to person. Contoh, apa yang Tuhan buat sama saya pasti beda dengan apa yang Tuhan buat sama Anda semua di tempat ini. Yakinlah, karena kita punya pengalaman yang berbeda, keluarga yang beda, didikan yang berbeda. Tapi Tuhan yang sama. Jadi saya bisa mengajar melalui pengalaman yang Tuhan berikan kepada saya. Demikian juga Bapak Ibu bisa mengajar melalui pengalaman yang Bapak Ibu rasakan bersama dengan Tuhan. Itu maksudnya Tuhan, sesuai dengan apa yang kuperintahkan kepadamu. Katamu di sana personal. Oh ya, Timotius masih muda. Saya ingat waktu pertama kali saya bekerja, saya apply sebagai pengajar, saya apply jadi guru. Umur saya waktu itu masih 19 tahun. Di salah satu sekolah nasional pos di sini. Bapak Ibu mesti tahu kalau saya sebut. Lalu iseng gitu ya, karena saya butuh uang. Ya, saya untuk masuk kuliah itu bersama dengan sekolah saya, teknik waktu itu. Saya butuh uang, saya apply. Karena waktu itu ada lowongan. Jadi guru pengajar. Bidang agama. Oke, saya datang ke sekolahnya, saya kasih CV. Nggak tahu gimana saya dipanggil. Saya ngomong sama direkturnya juga. Bapak pengalamannya apa? Ini paling luar biasa ya. Biasanya kalau kita lulusan mana gitu kita bisa minta ya saya lulusan ini, IP saya sekian. Saya waktu itu masih ngambil, kalau nggak saya sastra Inggris, cuma satu tahun ya. Saya lulusan di satu itu aja. Lalu saya bilang, punya background pendidikan agama? Ada Pak. Apa? SOM. Kalau SOM itu sekarang levelnya sama kayak Kingdom Training Bapak Ibu. Ya. Dulu dibagi dua, dasar sama itu saya kasih SOM. Terus apa lagi? Saya pegang Kopsel Pak. Sesuatu yang nggak mungkin ditanya untuk profesional gitu loh. Guru pendidik loh nih. Pegang Komsel. Komsel itu apa? Ya kayak persekutuan gitu Pak, saya ngajar anak-anak juga. Oh, jadi bisa mengajar? Bisa Pak. Dengan bekal itu aja. Kok ya diterima. Saya sendiri bingung gitu ya, waktu saya masuk. Saya ngajar di kelas SD 1 waktu itu sampai SMA kelas 1 kalau nggak salah baru. Lalu dia naik 2 dan 3. Yes. Waktu itu SMA baru buka 1. Bayangin. Buku saya masuk, duduk di meja saya sudah dikasih meja, Pak silakan. Oh, dengan duduk dengan guru-guru profesional lainnya. Semua sudah paling enggak 1 degree, semua sudah paling enggak S1. Saya enggak punya title itu. Saya duduk, Bapak besok ngajar ya, ini jadwalnya. Jebret dikirim 1 minggu. Dari SD loh, sampai SMA. Biasanya pakai buku apa ya? Saya mulai tanya. Iya biasanya pesan kita buku paket ini. Oh oke, bukunya belum datang. Oh iya. Sekitar mungkin sebulan lagi Pak, karena masih dalam pengiriman. Ini agak lambat. Gitu ya. Oke. Ya, tapi Bapak bisa. Masuk di kelas S, saya ingat sekali itu pengalaman yang gak pernah saya lupakan.
Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ngomong apa gitu. Saya bilang, ngomong apa saya nggak punya experience di bidang pengajar gitu ya. Tapi saya butuh pekerjaan ini. Maksud itu masih masa percobaan 3 bulan. Saya datang, saya bilang, apa yang saya tahu di kepala saya kan? Saya bawa Alkitab, duduklah saya ngajar di sana. Apa yang Bapak Ibu saya ceritakan? Kitab Kejadian sampai Wahyu. Apa yang pernah saya baca itu aja yang saya keluarin. Gimana Tuhan ciptain manusia dan sebagainya. Well, ini nggak ada di kurikulum, nggak ada di silabus dan semua. Saya baru tahu itu waktu buku paketnya datang. Ternyata SD kelas 1 cuma belajar ini dong. Belum sampai ke penciptaan gitu. Makanya begitu saya kasih ujian gitu ya. Adam diciptakan Tuhan melalui tanah-tanah ini, semen. Ada yang tulis kayak gitu ya, sudahlah puji Tuhan. Ini memang dia bukan waktunya dia belajar itu, oke? Dan saya paksakan mungkin agak situ. Dia cuma dicor mungkin dia pikir ya. Ya oke lah ya, hidup juga. Lu tuh bagi Tuhan ada yang mustahil, amin ya. Itu tanah yang dicampur, oke. Mungkin Tuhan pakainya tanah pure. Aduh, saya bilang Tuhan, saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu tahu, saya bertahan di sana 2 tahun kontrak. Saya mengembangkan diri saya. Belajar, buku paket, belajar, gini toh. Yang ini SD gini, SMP gini. Susah bagi saya membedakan masuk kelas 1 sama, kalau masuk kelas gede oke lah ya mereka duduk. Kalau masuk kelas yang kecil SD itu mereka bahkan sembunyi di bawah meja, ya di sini di lemari, saya mesti cari dulu mereka satu-satu baru mereka mau belajar. Oh my God. Dan mereka suka nyanyi, jadi saya harus banyakkan nyanyi dan sebagainya. 2 tahun yang berharga dalam hidup saya. Tapi saya berpikir kalau Tuhan tidak bawa kita di kondisi-kondisi seperti itu, kita nggak mau kan belajar untuk stretch diri kita. Ini yang Tuhan mau. 4:15 berkata seperti ini, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kata kemajuan yang disebut di Rasul Paulus di sana adalah prokopto. Bahasa Yunaninya, atau artinya itu yang bagus saya ambil satu. To lengthen out by hammering. Seperti pandai besi bikin pedang. Itu artinya kemajuan bagi dia. Tahu ya, logam yang ditaruh dipanaskan lalu dipalu peng, jadi dia pipih memanjang, itu bagi dia adalah kemajuan. Itu asal katanya. Jadi ada sesuatu yang menghantam kita supaya kita stretch out. Itu progressing. Dan orang Kristen semua rata-rata berhenti di kata jadi contoh dan teladan. Contoh dan teladan itu sifatnya continuous, progressing. Bukan sesuatu yang stuck, sekarang sudah di role model, berarti kamu sudah perfect. Enggak, saudara. Setiap dari kita akan terus belajar untuk mengimprove itu. Enggak ada satu patokan yang dimana ini perfect. Enggak ada. Rumus berkembang setiap saat. Iya pasti. Teknologi, obat-obatan, apa yang stay? Enggak ada. Pasti terus ilmu pengetahuan pun bertambah. Demikian juga jadi contoh dan teladan. Progressing. Ditempa lagi lewat pengalaman hidup, panjang lagi. Ditempa lagi, panaskan, bakar lagi. Progressing terus. Ini orang Kristen enggak kuat. Bagi dia, anak remaja, mendapatkan visi itu once. Mudah. Punya talenta, stay in our life. Tapi jadi contoh, ini susah. Masalahnya kalau sekarang saya baik, besok saya jelek, itu sudah gak jadi contoh. Apalagi anak-anak zamannya moody gitu ya. Yang ini sekarang baik, besoknya bisa kayak gini dan sebagainya. Gampang sekali berubah. Dinamikanya naik dan turun. Tapi ini yang diajarin sama Paulus. Karena kalau enggak kamu yang berdiri Timotius, Paulus gak ada di sana. Itu ajaran sesat bakal kemana-mana. So please stand out. Itu beggingnya dia sama Timotius. Kamu harus. Timotius bilang, aku masih muda, gak akan ada yang dengerin. Makanya jadi contoh supaya kamu diperhitungkan di antara mereka. Jangan asal ngomong. Jaga kelakuanmu. Saya boleh ngajar? Ajar apa yang kamu tahu, ajar. Nanti kamu akan bertumbuh melalui itu semua. Begitu caranya kita hidup Bapak Ibu. Ada orang yang bilang, nanti saya akan ikut Tuhan, saya akan kenal Tuhan. Kalau saya sudah, kalau saya sudah dapat, sampai hari ini saya sudah melayani Tuhan, berapa ya? Hampir 20 tahun mungkin di pelayanan remaja ini. Atau anak muda.
Nggak pernah saya ada di satu titik yang dimana, oh saya puas banget sama ini. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita tetap pikir apa ya? Kenapa masih kurang? Apa yang saya harus kasih lagi? Nggak ada orang pensiun saudara untuk jadi contoh. Nggak bisa. Dunia butuh. Bukan cuman orang yang nggak percaya Tuhan. Orang percaya aja butuh untuk ada orang yang jadi contoh dalam hidup, dalam lingkungan mereka. Ya, Paulus bilang, untuk orang-orang percaya. Bukan untuk orang yang nggak percaya. Karena mereka nggak akan ngerti apa yang kita lakukan. Tapi untuk orang-orang yang punya iman, kamu harus unggul. Tapi saya masih muda, ya terus. Masalahnya di mana? Apa yang ada padamu, itu keluarkan. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Bertekunlah by proses dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Wow. Dia cukup jaga dirinya, apa yang diajarin benar, oke, move on. Udah gitu aja modalnya. Saya pikir dia gak akan punya persiapan untuk khotbah. Yang mungkin gak cari sumber yang seperti kita, bisa search di Google, pengkhotbah A, pengkhotbah B. Oh, ini memperkaya kita dalam mengajar, ini memperkaya. Dia gak punya itu semua. Tapi apa yang dia pernah tahu, apa yang dia pernah dengar, dia akan kasih semuanya. Lalu pengalaman akan menempa dia. Dia akan ditolak oleh beberapa orang. Pasti gak akan diterima. Saya yakin Timotius muda ini. Dia akan dianggap remeh sama semua oleh beberapa orang. Tapi dia akan belajar di sana. Bagaimana mengcounter itu. Bagaimana menerima mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus. Bagaimana tidak menghakimi orang-orang seperti itu. Dia akan tetap move on. Dia akan lihat Paulus. Mentor dan bapaknya. Well, saya kira ini jawaban dari kita semua. Kalau dia omongin jadi contoh berat nggak? Berat Bapak Ibu? Berat. Tapi mau tidak mau kita semua harus jadi contoh. Mau tidak mau kita harus pasang badan untuk jadi teladan. Saya enggak mau ketika anak saya bertumbuh dia bilang, kamu ingat ya, kamu boleh belajar sama semua. Tapi jangan tiru papa. Gitu. Mungkin malu ya kan, enggak mungkin begitu. Papa mau jelek, cari orang lain yang ditiru. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau saya punya anak saya akan bilang sini, dengerin papa dulu yang pertama. Baru kamu dengerin orang lain. Loh iya toh, keluarga papa masih begitu kan, yang utama orang tua dulu kan. Karena papa mama pasti ngasih tahu yang terbaik buat kamu. Saya yakinkan itu sama dia. Anda harus, seperti Paulus bilang, follow me as I follow Christ. Ikutilah teladanku. Itu bukan sombong Bapak Ibu. Dia tahu dia bapak dan dia punya tanggung jawab untuk anak-anaknya. Di mana kita saat anak-anak kita butuh. Makanya kenapa Tuhan bilang, ladang udah menguning, tapi tuayan banyak, pekerja sedikit. Nggak ada orang mau stand out. Karena mereka pikir bahwa pelayan Tuhan itu harus dipilih secara khusus. Makanya kata leader itu dibangkitkan Bapak Ibu. Bukan tiba-tiba suddenly appear gitu. Enggak, dibangkitkan. Karena sudah ada di dalam kita, dibangunkan. Itu maknanya. Saya percaya kalau setiap dari kita berdiri, kita gak akan kurangan orang untuk melayani Tuhan. Tahun-tahun ke depan, bukan cuma tahun ini ya, teknologi makin maju, kita udah combine semua dengan online, name it lah. Permainan model apa, by Zoom, by Google Meet, by apa, semua kita udah coba. Tapi gak ada yang bisa mengalahkan in touch person to person. Dunia butuh role model. Anak-anak saudara, adik-adik saudara butuh orang yang bisa berdiri. Contoh kakakmu ini. Ikuti saya seperti saya ikuti Kristus. Amin. Mari kita berdoa.